Oke, guys, saya mau buat konten yang simple aja, pendek, karena ini mau bikin konten yang coating tok ya. Untuk mengenai yang saya coating ini kemarin kita ada pelatihan teman-teman dari Malaysia yang kita kolaborasi membuat river table. Nah, ini salah satu hasilnya. Terus mau kita coating pakai epoxy resin coating mereknya Verva. Ini yang super leveling, rasionya 3:1. Yang rasio 3:1 ini kelebihannya levelingnya bagus, kerasnya bagus, dan beningnya juga bagus, terus glossy-nya juga bagus. Nanti kalau kalian mau mencari produk ini silakan cek deskripsi video ini, sudah tak kasih nomor supplier atau nomor admin yang bisa kalian tanya-tanyain mengenai harganya ya. Terus untuk di bagian yang untuk ngecornya di dalamnya itu saya pakai casting. Nah, saya tunjukin barangnya. Jadi Verva juga punya casting yang bening banget, super bening. Ini untuk ngecor di bagian dalam. Nah, casting itu yang untuk ngecor. Nah, kalau coating ini yang 31 ini ya, ini untuk coatingnya. Jadi sebenarnya Verva ini punya produk banyak banget, tergantung apa yang mau kalian buat. Dan silakan nanti kalau mau nanya-nanya apakah Verva punya produk ini, silakan langsung ke deskripsi, silahkan hubungi nomor suppliernya, nanti kalian akan diarahkan dan bisa dipandu juga mengenai pemakaian bla 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 bla. Tapi ya kalau nanya ya belilah bro, nanya tok ya orang capek belinya ke orang lain gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, karena ini rasionya 3:1, langsung kita aplikasikan. Saya membutuhkan 1000 mili. Ini medianya nggak terlalu gede sih, cuman sekitar diameternya itu 65 cm. Kalau 65 cm kita memakai 1000 mili ya, kurang lebihnya ya. 1000 mili itu nanti kalau perbandingannya rasionya saya memakai hardinernya ini 250 mili, terus nanti epoksinya 750 mili, itu artinya 3:1, dan totalnya 1000 mili ya bro ya. Oke, ini sudah 1000 mili. Nah, untuk nimbangnya, ngukurnya boleh pakai timbangan seperti ini. Ini ada timbangan, ini contoh timbangan seperti ini. Terus ini saya memakai gelas ukur, jadi nggak perlu pakai timbangan, bebas. Kalau mengenai rasionya bisa pakai timbangan atau gelas ukur, atau pakai metode yang lain kalau ada juga nggak apa-apa, bebas. Terus ini kita aduk dulu. Supaya kalian ngaduknya rata, bagian gelasnya, pinggirnya ini usahakan dikerok-kerok bro, diarahkan ke tengah, biar rata adukannya. Nah, yang jenis super leveling ini juga bisa dipakai untuk dekoratif ya, artinya lebih multifungsi. Dan Verva juga punya produk yang spesifik untuk dekoratif, dan ada juga produk yang paling bawahnya itu jenisnya komposit. Kalau komposit itu memang kualitasnya agak berkurang dikit, tapi kalau yang super leveling ini saya jamin nomor 1 bro, di Indonesia nomor 1 ini produknya. Levelingnya, kilatnya, semuanya nomor 1. Oke, ini setelah diaduk, simple sebenarnya, tinggal dituang tok. Nah, saya jelasin lagi, dan sebenarnya selalu saya jelasin, ini kan tak lakban keliling. Nah, sebelum dilakban tadi udah tak terpas, ditimbang supaya permukaannya ini datar, supaya kalau datar epoksinya rata, maksudnya epoksinya itu nggak tebel tipis. Kalau mereng kan otomatis epoksi tebel tipis. Nah, lakban ini tujuannya untuk menahan dia sementara. Nanti setelah 1,5 jam baru kita buka lakbannya biar dia melebar ke samping gitu. Kenapa harus pakai lakban? Karena kalau nggak pakai lakban dulu nanti epoksinya banyak buang, karena dia belum terlalu kental, dan ketika dia melebar ke bawah itu langsung entek bro, langsung habis. Jadi itu singkat ya penjelasannya. Karena sifatnya epoksi, semua epoksi lah ya, kalau jenis coating itu kan self leveling. Jadi kalau untuk meratakan sih sebenarnya kalau ketebalannya pas sesuai dengan standar aturan, dibasahin gini tok itu aja dia udah level sendiri atau udah merata sendiri. Jadi gini, beberapa hari yang lalu saya ada di DM
orang ya, permukaan mejanya itu nggak rata, ada yang bolong, ada yang tipis, ada yang begini-begini. Itu satu, mungkin karena produknya. Kedua, karena volumenya kurang. Jadi epoksi itu butuh volume yang tidak boleh kurang. Contoh, misalkan epoksinya itu klaim dari produk itu minimal pemakaian 1000 mikron atau 1 mili. Jadi jangan dikurangi dari 1000 mili. Misalkan epoksinya cuma di roll-roll, di kuas-kuas, saya jamin nggak bakal rata. Terlalu tipis nggak bisa rata dia. Misalkan klaim dia minimal 2000 mikron sekali tuang atau sekali pouring. Usahakan pemakaian itu ya per 2000 mikron sesuai dengan petunjuk produk itu. Nah, kalau super leveling ini minimal sekali tuang itu kalau tanpa di edging itu yang mejanya melebar gitu, saya sarankan minimal 1500 mikron atau 1,5 mili, atau bisa juga dibikin 2000 mikron. Tapi kalau dibikin 1000 mikron nanti melebarnya susah, kecuali tuangan itu tanpa edging, lakbannya nggak dibuka. Itu saya jamin 1000 mikron juga bisa. Nah, kejadiannya yang nggak rata itu biasanya kurang dari ketentuan produksi itu atau produk itu sendiri. Artinya ya nggak bisa rata bro, kalau barangnya kurang gitu loh. Seperti halnya kita menyiramkan air yang sedikit gitu di atas permukaan kaca atau keramik atau apapun ya. Kalau airnya sedikit kan otomatis ada yang kena air, ada yang enggak gitu ya. Seperti air di atas daun talas lah ya, kurang lebihnya gitu sifatnya. Tapi kalau volumenya full rata, saya jamin dia juga bisa ketutup semua gitu. Itu sifatnya seperti itu. Makanya ada yang misalkan kasih harga murah, oke nggak apa-apa, ya silakan aja sama yang murah-murah. Ada yang boleh kasih harga mahal, ya itu mungkin dia punya ketentuan karena dia paham dengan cara kerja bahan itu atau sifat atau karakter epoksi itu sendiri gitu loh. Sebab gini, kadang orang berkesimpulan cat aja harganya sekian, epoksi harganya sekian, naik dikit lah daripada cat. Jangan salah bro, cat itu sifatnya bukan self leveling atau bukan merata dengan sendiri. Cat itu bisa rata apabila substratnya atau medianya sudah rata. Kalau substratnya atau medianya nggak rata, dia nggak bakal self leveling atau merata dengan sendiri. Berbeda dengan epoksi. Epoksi itu self leveling. Apabila permukaan medianya nggak rata, dia akan dipukul rata. Asalkan volumenya tidak berkurang. Itu kesimpulannya. Oke ya. Ini tadi menjelaskan sedikit mengenai karakter epoksi yang ya bukan epoksi jenis yang saya pakai ini aja. Semua epoksi juga kurang lebihnya ya nanti tergantung teman-teman mau pakai produk apapun, bebas ya, terserah kalian, itu hak kalian mau pakai produk apa. Tapi ikuti ketentuan daripada brand yang kalian pakai. Tanya dulu sama yang punya brand berapa minimal ketebalan yang harus dituang, terus daya sebarnya berapa, silakan ditanyakan. Jangan asal pakai ya, karena nanti kalau ada kesalahan, kalian pasti menyalahkan brand itu. Ya kita kalau mau enak gitu, sesuaikan dengan petunjuk yang punya brand. Itu fair menurut saya. Ini tadi saya tors. Jadi kalau untuk ngetorsnya sih, saya biasanya nunggu sekitar 5 menit setelah saya tuang. Jadi jangan sampai kental. Kalau kental nanti malah kelihatan gelombang bro. Jadi gini, setelah kita tuang, tunggu bubble-nya itu naik semua, baru kita tors. Biasanya sih bubble naik itu maksimal di angka 5 menit, baru naik semua bubble-nya, sehingga nanti bubble-nya pada keluar, baru kita tors. Dan satu kali tors saja udah bagus gitu. Tapi ada juga produk yang dia butuh 3-4 kali tors, karena bubble-nya nggak habis-habis. Tapi ya, kita nggak perlu sebut produk itu. Terus nanti kita buka lakbannya setelah 1 jam 30 menit. Cekidot. Oke, setelah 1 jam 30 menit kita buka lakbannya. Dan ini tutorialnya sangat singkat, padat, dan tidak membingungkan lah ya ini ya. Biasanya bingung-bingung karena tutorialnya itu panjang-panjang. Tapi kalau tutorialnya pendek-pendek begini ya saya rasa sih tidak membingungkan. Nah, epoksi super leveling 3:1 ini bisa juga untuk bermain dekoratif. Nah, dekoratif itu ya dikasih pigmen warna-warni, dituangin, terus bisa untuk main flooring.
flooring lantai yang dekoratif atau dengan istilah kalau orang luar itu dirty pouring. Jadi ini lebih pada multifungsi, memang harganya lumayan agak mahal. Kalau nggak salah itu harganya di antara sekisaran 290 ribuan ya, masih di bawah brand terkenal di Indonesia, di bawahnya. Masih lebih murah daripada brand terkenal di Indonesia, dan kualitasnya juga saya jamin sih nggak kaleng-kaleng dan nggak kalah bagusnya. Karena kalau sudah leveling rata begini, nggak perlu poles lagi, langsung flat, bagus. Dan kerasnya juga luar biasa. Cuman ini perbandingannya 3 dibanding 1, tidak seperti pada umumnya, biasanya sih 21. Oke, karena kita mau cabut lakbannya, kemudian nanti kita coba bentar, karena bentar lagi saya mau ngopi bro sama Darmi bro. Nah ini dia udah turun ya ke samping. Jadi kalau udah turun begini, dibasahin aja biar turunnya rata. Ini sebenarnya mau dikirim ke Malaysia karena kemarin pas pelatihan teman-teman saya yang dari Malaysia itu ceritanya dia nggak mau bawa pakai pesawat. Padahal sebenarnya sih bisa ya kalau kita membawa barangnya itu nggak lebih dari 20 kilo. Kalau aturan di Indonesia di Garuda kalau nggak salah itu 20 kilo, tapi kalau untuk dari Jakarta ke Malaysia itu 30 kilo kalau nggak salah seperti itu. Tapi karena teman-teman saya nggak mau ribet, nggak mau capek, ini nanti mau saya kirimkan. Ini saya mau bawa ke Jakarta. Inilah hasilnya ya. Kurang lebihnya kalian udah ngeliat, dan di video di channel ini juga udah banyak ngebuat ini, dan banyak juga yang nanya ke nomornya Darmi mengenai hasil epoxy super leveling. Saya udah banyak bro video super levelingnya yang 31 ini, karena di channel saya itu ada 400 lebih video yang udah kita buat, dan kita memang komitmen untuk selalu mengenalkan atau membuat tutorial-tutorial mengenai epoxy, baik itu yang berkelas seni atau industrial, semuanya kita mencoba untuk membuatkan tutorial sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan bermanfaat buat teman-teman semua. Karena hidup itu harus punya manfaat, harus punya arti buat orang lain. Kalau kita nggak punya manfaat atau nggak punya arti buat orang lain, artinya kita nggak punya peranan apapun. Sebab Indonesia itu akan maju, bangsa Indonesia akan lebih maju daripada kemarin kalau kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat buat sesama kita. Rasanya percuma ya kalau kita pintar, kita punya ilmu, tapi untuk memperkaya diri sendiri. Sebab mungkin di sebagian orang juga itu hak mereka, tapi kalau menurut saya berbagi ilmu itu indah. Sebab kata orang, kalau kita membagikan ilmu, orang itu nanti akan menjadi kompetitor kita. Yang saya rasakan puluhan tahun selama hidup saya, bukan menjadi kompetitor, melainkan kita akan mendapatkan ilmu yang baru lagi, sehingga dulu yang pernah kita berikan ke orang lain, ya kita bersyukur dia sukses, tapi kita punya ilmu yang upgrade, yang baru terus. Itulah yang terjadi pada kehidupan kita sebenarnya. Tapi ingat, kuncinya adalah ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nggak mungkin seperti itu. Oke, tunggu video selanjutnya. Like, subscribe, jangan lupa. Ya sebentar lagi mau ngopi sama Darmi di pinggir sungai Batanghari coy. Ciao.